Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatur Rasul. Yang pertama ada Ta'rifatur Rasul atau pengertian Ar-Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berarti dari kata rasalah, yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca atau masdar dari kata rasalah yang berarti utusan. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul. Yang pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatu fi tatbikir risalah atau menjadi qudwah, contohnya bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang telah dibawanya. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah memiliki ciri-ciri khusus, di antaranya 1. Sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. 2. Memiliki al-mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Yang ketiga adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Yang keempat, adanya al-nubuwah atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Yang terakhir, adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Selanjutnya, ada hajatul insan ila rasul, yaitu kebutuhan manusia kepada rasul. Insan secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama al-insan atau al-ins, unas, al-nas, anasi, dan insi. Yang kedua al-bashar, dan yang terakhir Bani Adam atau anak Adam, dan Suryat Adam atau keturunan Adam. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surah. Kata al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Kata insan tidak hanya menuju pada dimensi mental, tapi juga dimensi fisik. Selanjutnya fitrah manusia. Allah telah menanamkan fitrah Islam kepada manusia dalam setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Saat itulah Allah mengambil perjanjian kepada manusia dengan sebuah pertanyaan, apakah aku ini Rabb kalian? Maka semuanya membenarkannya dan menjadi saksi. Al-A'raf ayat 172. Karena itulah perbedaan yang berlaku pada manusia ada yang tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya, keberadaan Sang Pencipta. Fitrah yang ditanam oleh Allah tidak pernah hilang. Yang terjadi adalah tertutupi dengan kotoran-kotoran lainnya. Oleh karena itu, manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang megah ini ada Penciptanya. Hanya saja, karena tidak ada petunjuk yang benar, manusia berbeda-beda dalam menyebut dan mensifatnya. Yang selanjutnya beribadah kepada Allah. Setelah mengenal Pencipta, manusia pun menyembahnya. Akan tetapi, terjadi berbagai macam cara penyembahan. Semuanya tidak lepas dari berbagai kemusyrikan yang menyertai penyembahan kepada Sang Pencipta. Menyembah berbagai dewa-dewa, bintang, binatang, arwah, matahari, malaikat yang dianggap anak perempuan Allah dan berhala-berhala. Mengadakan berbagai sesaji dan korban untuk Tuhan-Tuhannya. Selanjutnya ada hidup yang tertata. Fitrah juga mendorong manusia hidup secara teratur. Mereka hidup berkelompok-kelompok. Mereka menunjukkan satu orang sebagai pemimpin. Mereka menataati aturan yang disepakati bersama untuk ditentukan sebagai pemimpin. Selanjutnya petunjuk Rasul. Untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan, maka Allah mengirim para rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia, yaitu dalam surah ayat ke-52 sampai ke-53. Petunjuk itu berupa wahyu
yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, di antaranya berupa suhuf dan kitab-kitabnya, yaitu selanjutnya mengenal Sang Pencipta. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para rasul tentang Pencipta satu-satunya alam semesta ini, yaitu Allah adalah Rabb, kalian adalah Allah. Tidak ada ilah kecuali Dia, Pencipta segala sesuatu. Sembahlah Dia, Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Yang terakhir ada panduan hidup. Para rasul juga memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka, bukan aturan-aturan yang dibuat mereka. Pedoman hidup itu seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan yang lurus atau siratal mustaqim, bukan jalan yang menyimpang dan sesat. Pedoman hidup itu adalah Islam, beribadah dengan benar. Berkat petunjuk Rasul, manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan mengikuti pedoman hidup yang sejati. Dengan begitu, manusia akhirnya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang benar, beribadah dengan memikirkan ketaatan. Kesimpulannya, pada intinya kebutuhan manusia kepada Rasul, yang mana fitrahnya manusia itu membenarkan bahwasanya Allah Rabb seluruh alam, kemudian Muhammad Rasulullah, dan kita dituntut untuk hanya menyembah Allah dan taat kepada Rasul Allah, dan juga menjalankan kehidupan sesuai dengan sudah disyariatkan Allah dalam Islam. Materi selanjutnya, makna Rasul atau kedudukan Rasul. Sikap orang akan berbeda-beda tiap kali berhadapan dengan orang, sebagaimana pengemis, keluarga, teman, pimpinannya, bahkan Rasul. Kafir Quraisy menuduh Rasulullah dengan berbagai tuduhan, sedangkan Muslim, Rasulullah menduduki tempat yang paling mulia. Kedudukan Rasulullah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Sebagai seorang hamba, beliau juga sama, yakni seorang manusia, memiliki nasab, garis keturunan, dan memiliki jasad. Kemudian sejarah hidup Nabi paling benar dibanding sejarah hidup nabi-nabi yang lain dan tokoh-tokoh yang ada, karena sejarah Rasul mencangkup semua segi kemanusiaan, dan sejarah Nabi merupakan bukti kebenaran risalah dan kerasulannya. Kedudukan Rasul adalah Rasul di antara para Rasul. Nabi dan umatnya itu diibaratkan seperti rombongan yang sedang berpergian, tetapi kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Kemudian Rasul datang dan menawarkan untuk dibawa ke taman yang indah dan telaga yang luas. Tentu umatnya menjawab, mau. Muhammad adalah sunnah. Jadi apa yang dikatakan, yang diperbuatkan, dan ketetapan dari Rasul itu adalah sunnah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.